di situ mereka percaya bahwa di situ itu surga. Jadi terbang ke sana. Jadi piramid itu adalah meriam. Yang itu kemudian oleh orang-orang teori konspirasi menyebut itu adalah tempat penyimpanan energi. Seandainya pun diajarin sama ulama yang sama gitu selama puluhan tahun, tetap mereka memiliki konsepsi yang berbeda. Iya betul. Ya. Nah, jadi mikir kan? Pertanyaan berikutnya dari Kang Faris, Pasir Impun dekat penjara. Jauh sih. Pasir Impun mana kalau luar negeri? Iya, yang kemarin ojol sama ojek pengkolan itu berantem kan? Bagaimana sih cara membangun piramid? Karena dia tuh jurusannya logistik ya? Iya, karena kan memang kita kan kalau misalnya logistik itu raw materialnya seperti apa, bagaimana pemindahannya gitu sih. Mau membangun piramid memang? Enggak sih, pengen tahu aja. Pengen tahu aja. Nah, saatnya menggambar. Oh, harus menggambar? Ya kan? Iya. Oke. Apa yang harus saya gambar? Tapi itu dulu lah. Bagaimana cara membuat piramid? Saya tanya dulu sama Akang, emang apa masalahnya dengan membuat piramid? Apa yang bilang Akang tadi menurut logistik itu ada gap yang apa gitu? Ya dulu tuh pernah sempat ikut sebuah forum aja, kan jadi gimana cara orang Mesir itu bisa membuat piramid? Kalau nggak salah kemarin sempat dibahas ya sama guru tuh pertemuan sebelumnya gitu, cuman kayak belum pas aja belum klik gitu. Kayaknya seperti apa? Belum kebayang. Dulu tuh belum ada backgroundnya, belum ada misalnya sekarang itu ada alat-alat alatnya, kan ya si yang kita baca terus melihat itu gimana sih cara orang itu bikin piramid seperti itu. Karena tekniknya ini Cara orang bikin piramid, jadi orang Mesir kuno itu pertama-tama memahami rumus trigonometri. Trigonometri, terus apa itu segitiga Pitagoras. Mereka memahami itu jauh sebelum orang-orang Yunani. Nah, jadi rumusnya selesai di situ. Kemudian mereka mulai membangun. Cara membangunnya adalah mereka ratakan dulu. Ini menurut pengakuan asli orang Mesir yang membangunnya. Kulinya saya dapat langsung. Ya. Bagaimana caranya dapat langsung? Ya kan, saya dulu kan kuliah ke jadi diratakan dulu tanah, ya tanahnya diratakan. Setelah tanahnya diratakan, mereka ambil titik sini. Setelah mereka yakin bahwa titiknya itu adalah 90 derajat, maka mereka kemudian bikin yang bawahnya lagi sampai 10 lantai. 10 lantai. Ini gimana sih? Oh iya, sampai 10 lantai. Nah gini nih, oh saya akhirnya bisa sadar. Nah saya 10 lantai. Nah setelah mereka bikin 10 lantai, maka mereka bikin di pinggirnya itu jalan atau pan? Jalan. Jadi sudah 10 lantai jalan. Ya untuk ini jadi semuanya ditarik ke sana. Semuanya digeret. Di apa? Ada yang digeret, ada yang pakai cara orang malas. Cara orang malasnya itu adalah bawa lempung. Tapi lempungnya itu hanya untuk dalam-dalamnya aja. Kalau pinggir-pinggirnya dipahat. Jadi Mesir itu orang piramid. Orang yang bikin piramid itu sebenarnya ngecat curang karena piramid itu walaupun atasnya pinggir-pinggirannya itu bagus gitu ya, kotaknya sempurna, tapi kalau dibuka itu amburadul. Batu-batunya tuh gak kotak beneran gitu dan ukurannya gak sama gitu. Dan banyak di antara mereka tuh yang ngecit tadi itu. Jadi bawa lumpur, udah sampai di atas, bawa lumpur seember ewang gitu, udah sampai di atas, dicetak, disatuin, dibakar. Cover juga Ya, iya cover ya. Tapi ini mah batunya lebih ini sih. Nah udah kotak kan, nah baru dijadiin bataknya gitu. Nah caranya ya seperti itu, dan mereka membuatnya dalam waktu 22 tahun. Jadi proyeknya cukup lama dan cukup masuk akal kalau mereka bisa bikin yang seperti ini. Kenapa mereka bisa bikin seperti ini? Karena orang Mesir kuno itu bikinnya setahun, dalam 1 tahun itu 6 bulan mereka bikinnya. Jadi
kan gini, banjir Agustus, banjir September, wah mulai surut. September, Oktober cocok tanam. November, Desember, Januari, nah Januari mulai ambilin. Terus puncak musim dingin di situ, pas panen di situ, jadikan lumbung, kemudian mereka guling-guling gak ada kerjaan. Jadi selama 6 bulan berikutnya sampai nunggu banjir berikutnya itu, mereka nggak ada kerjaan. Mereka hanya nyimpan gandum mereka itu di lumbung. Makanya kemudian mereka memuja kucing, karena di lumbung pasti banyak tikus, gitu kan? Nah, selama pengangguran itu mereka ditarik ke proyek-proyek ini, karena proyek ini disebut sebagai proyek yang bisa mengantarkan rajanya ke surga. Karena di piramid itu ada pintunya untuk sampai ke surga, yaitu ke rasi bintang Orion. Ya, Orion di sabuknya itu. Nah, di situ mereka percaya bahwa di situ itu surga. Jadi terbang ke sana. Jadi piramid itu adalah meriam. Jadi ya si rajanya diletakkan di situ, tarik, itu ada lubangnya pas ke sana. Pas banget. Pelontar gitu ada. Iya, pelontarnya. Ya, kayak gitu kurang lebihnya. Nah, jadi ada apa yang anehnya di sini? Kalau misalkan masalahnya adalah rumusan apa dan sebagainya, mereka itu gini nih, mereka itu jago banget matematik. Kenapa jago banget matematik? Karena tidak ada kalkulator. Iya. Iya. Orang-orang Sunda zaman dulu itu kalau sakit dia tinggal ke hutan dan balik lagi sembuh. Iya kan? Nah, kita sakit ke hutan nggak balik-balik. Nah, jadi semakin baik teknologinya, sebenarnya itu adalah kompensasi kan, berarti ada bagian lain dari diri kita yang akhirnya hilang gitu, pengetahuan kita gitu. Nah, itu mereka nggak punya kalkulator. Dan dari mana ini sumber-sumber ini? Karena yang saya pernah sampaikan itu bahwa orang-orang Mesir kuno itu dulu ya karena mereka tuh santuy banget, mereka tuh hidupnya nyantai banget, kayak kita pemalas gitu apa. Jadi mereka tuh suka curhat bikin diary gitu di dinding dalam istana tuh. Dan itu ada tulisannya, ada tulisan pengakuan. Jadi sampai ada tulisan yang satu batu penuh tuh tulisan gitu. Tulisan dari cat merah gitu. Gue tuh jadi cerita ini ceritanya ya, ini asli dari yang saya baca dari orang yang bikin piramid. Gue tuh orangnya santuy, namanya Nak. Nama dia itu Nak gitu. Gue tuh orangnya santuy, namanya Nak. Gue orang yang sederhana. Pas gue disuruh sama kaisar Tuhan kami, si Ramsesnya itu, usia saya 22 tahun. Saya berasal dari selatan, kemudian saya ikut kerja bakti, naik ke kapal, naik ke perahu, dan di sana saya menemukan seluruh sumber daya yang cukup untuk yang tidak bisa dihabiskan oleh orang seumur hidupnya. Dia sebutkan satu-satu, batu, kambing, sayur mayur, ikan. Pokoknya mah dalam kapal itu semuanya lengkap. Saya terus turun, ketemu sama Pak Mandor, gendut, jelek. Iya itu, dia tulisannya gitu. Dia nulisnya gitu. Ketemu sama Pak Mandor yang gendut. Kalau jeleknya mah tambahan saya lah. Karena saya takut diduluin sama orang. Itu dalam diary-nya seperti itu. Kemudian saya mengerjakan begini dan begini selama 6 bulan. Setelah itu saya selesai, saya pulang lagi ke keluarga saya dan bercengkrama. Ya biasa aja seperti itu. Jadi ada tulisan yang sampai sedetail itu di Mesir atas nama Nak. Saya nggak tahu itu dibacanya Nak atau gimana, tapi seharusnya dibacanya Nak. Ya gitulah kurang lebih, itu curhatannya orang Mesir waktu bikin piramid. Jadi ini juga sebenarnya mematahkan teori yang selama ini banyak kita anut, yaitu bahwa orang Yahudi dipaksa untuk bikin piramid. Padahal piramid itu adalah kepuasan batin orang-orang Mesir kuno karena mereka ngegabut, mereka gunakan waktunya untuk memuja Tuhan. Cara memuja Tuhannya itu adalah memuja raja mereka yang akan mereka lontarkan ke surga. Gitulah. Jadi cara ibadahnya itu gitu. Pakai projektil.
Iya, kayak gitu. Ya kayak gitulah kurang lebihnya. Kalau misalkan tidak puas, kalau misalkan tadi ini kekurangannya, masalahnya logistik, apakah di sana raksasa semua dan sebagainya, ya pengakuan mereka ya gitu aja. Kalau misalkan ada batu seberat misalkan ya 8 ton dan di sana memang banyak batu 8 ton, itu gimana cara ngangkutnya ke atas? Kalau mereka misalkan membuat landai, oh iya dalam curhatan itu mereka juga jelaskan bagaimana cara ngangkut batunya. Jadi mereka pakai seluncuran. Jadi kayu yang di bawahnya itu kasih yang rata gitu. Pernah nggak lihat anak-anak main seluncuran, anak-anak kampung gitu pakai pelepah, ya kelapa, ya terus dipurulukin gitu. Nah orang Mesir kuno bikin kayak gitu. Terus ada satu unit dalam pembuatan piramid itu yang tukang ngucurin air. Jadi si lintasannya itu terbuat dari kapur atau lempung gitu. Nah, jadi pas mereka tarik kan sesat itu seret. Nah, jadi dikasih pelumas. Nah, pelumasnya itu air. Jadi ada tim pelumasnya itu. Nah, tim inilah yang biasanya gendut tadi itu, si mandor-mandornya. Jadi yang lain 1, 2, 3, 1, 2, 3 yang kayak gitu. Nah, ininya si mandornya yang ngeguyurin lintasannya dengan air. Selang. Belum ada selang. Iya, kayak gitu. Dan selangnya dan baskomnya itu digambarin di piramid itu ada gambar gini. Nah ini yang biasa digunakan, ininya gede. Nah ini umum kan? Iya. Kita lihat, nah umum kayak gini. Nah ini yang digunakan untuk melumasi lintasannya. Begitu kurang lebih kan. Semoga terjawab semoga terjawab. pertanyaannya. Sudah ya Kang Faris, besok bikin ya. Orang mana yang Oke. Tapi Bu, memang ada yang aneh, yang pengakuan Sinak itu, Iya. dia waktu proses penyelesaian piramid itu ada 3 buah batu yang masing-masing batu itu 50 ton bobotnya dan digeret, dan itu diambil dari hulu sungai Nil katanya. Jadi dari Sudan, jauh banget itu. Sampai sekarang saya juga bingung, rakit zaman dulu segede apa sampai batu 50 ton bisa keangkat. Tapi Sinak itu bilangnya kayak gitu. Ya, itu mungkin bagian dari misterinya. Di dalam piramid itu. Gimana? Di dalam piramid itu ada dasartis yang presisi, beratnya sebesar. Iya. Dan kita tutup. Iya, ada. Itu bukan makam. Yang itu yang ada 2, itu yang gede 1 itu buat rajanya, ada lagi yang gede 1 buat ratu. Iya, yang itu kemudian oleh orang-orang teori konspirasi menyebut itu adalah tempat penyimpanan energi karena piramid, ya dan sebagainya. Yang di Bapak itu sampai sekarang itu memang masih misteri sampai sekarang. Tapi nggak ada dalam catatan Sinak tadi itu. Nggak ada. Yang dia bikin di luar. Iya. Luar dan di dalam. Iya, bikin jago. Yang di dalam bukan boxing. Bukan tupoksi. Bukan job desk. Iya, bukan job desk-nya. Ya, sudah ya. Soal piramid. Ada Saya lagi? masih mau ngomong lagi. Iya. Soal Tapi harus digabungin sama Sphinx-nya. Baru dia masuk ke logistiknya. nggak, sebenarnya Sphinx itu beda cerita. Sphinx itu sekitar 8.000 tahun lebih tua daripada piramid. Dan karena itu ya proses pembuatannya juga itu sangat berbeda. Dan Sphinx kemungkinan itu adalah patung anjing. Bukan patung manusia. Bukan. Kalau saya menggambar itu nggak presisi, tapi kalau misalkan searching sekarang Sphinx, coba searching, itu kepalanya kecil loh, nggak proporsional dibandingkan dengan badannya. Iya. Ya sebenarnya itu adalah patung anjing. Terus karena moncongnya itu patah, jadi muka Fir'aun gitu. Sama Obelix. Ya sama Obelix. Oh iya sama Obelix. Iya, kalau di komiknya sama Obelix. Iya. Bahkan bumi berputar itu gara-gara tupai loh. Ya. Sudah ya. Perpiramidan. Ya sudah.
Saya jadi ngeblank Bu. Soalnya kan kadang suka inget kemana-mana dulu. Pertanyaan keempat dari Pak Supriyadi, siapa sih nabi yang menyebarkan agama-agama lokal di Indonesia? Saya pernah, Messengernya. iya, saya pernah ngadain penelitian besar-besaran. Jadi kan sebenarnya begini, di dalam kalau misalkan kan Bapak tadi kacamatanya Islam berarti ya, karena menggunakan referensi juga dalil Al-Quran. Nah, jadi dalam Islam itu dalam cerita agama Islam, narasi besar agama Islam itu adalah bahwa Nabi Muhammad itu bukan pendiri Islam sama sekali, hanya batu bata terakhir. Jadi nah ini udah jadi semuanya, bata ini satu hilang. Terus Nabi Muhammad itu nyempil di situ satu. Selesai. Itu jadi penutupnya aja. Nah, jadi sebelum-sebelumnya itu ada banyak sekali nabi, ada banyak sekali rasul yang kemudian dalam simbol-simbol tertentu disebut ada 313.000 nabi dan ada sekian ratus rasul dan lain sebagainya. Itu simbol-simbol angka yang tentu saja angkanya tidak seperti itu. Kemudian disebutkan juga bahwa tidak ada satu kaum pun yang tidak diutus kepadanya itu rasul. Yang dengan demikian maka sebenarnya orang Jawa, orang Sunda, orang Bali, orang Papua, orang Korawa yang suka makan orang itu pasti punya nenek moyang yang berinteraksi dengan nabi utusan Tuhan. Itu pasti begitu. Nah, siapakah itu? Ya, di dalam Islam itu syarat untuk nabi itu cuma dua. Satu, bahwa nabi itu pasti mengajarkan tentang Tuhan yang Esa, dan satu lagi pasti mengajarkan bahwa dunia ini akan berakhir dengan kiamat dan kemudian manusia akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sekarang, Akang Teteh, Bapak Ibu semua yang ada di sini, silakan datang ke suku-suku pedalaman yang dimaksud. Ternyata suku-suku pedalaman yang dimaksud juga punya kosmologi yang selalu sama. Bahasanya beda, apa-apanya beda, tapi konsepnya sama, bahwa mereka selalu punya Tuhan yang Esa, dan bahwa mereka itu punya konsepsi tentang kehidupan akhir zaman, kiamat, kemudian kehidupan setelah kematian. Dan yang luar biasanya misalkan agama-agama lokal di Nusantara itu semuanya Tuhannya satu loh, Tuhannya Esa. Namanya beda, tapi Tuhannya Esa. Tapi kalau Tuhannya yang beda-beda itu, yang namanya beda-beda itu diterjemahkan ke dalam satu bahasa yang sama, ternyata namanya jadi sama. Jadi misalkan orang Sunda Tuhannya itu adalah Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal ya. Sang Hyang Tunggal diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa bahasa Arab jadi Allah. Allah itu kan Al-Ilah, satu-satunya Tuhan. Ya udah, satu-satunya Tuhan itu kan Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita terjemahkan ke dalam bahasa apapun yang kurang lebih serupa namanya begitu, cuman bahasanya aja yang berbeda. Jadi ada kemungkinan orang Sunda pun sebenarnya punya nabi, mungkin Asep gitu namanya. Ya kita nggak tahu kan namanya siapa, tapi kan harus sesuai dengan sama. Nah kalau Fulan kan bahasa Arab itu. Iya, ya bisa aja kan namanya. Misalkan Atang gitu, ya kita nggak pernah tahu kan, bisa aja seperti itu. Gitu. Nah makanya bisa. Jadi kalau misalkan kita bicara soal bahwa orang-orang lokal itu misalkan di luar tauhid dan sebagainya, itu saya pikir sih pandangan yang terlalu eksklusif, pandangan yang terlalu primordial. Justru bahkan mereka itu ada sekelompok di antara kaum muslimin itu yang menolak tradisi lain selain tradisi Arab gitu. Yang tadi itu ngomongnya anak antum akhwan jidan gitu. Itu kan nggak nyunah gitu. Yang nyunah tuh mana kan dia siapa? Itu nyunah karena sesuai dengan bahasa kaumnya. Anak antum itu bukan bahasa kaum. Kayak gitu. Saya dipanggil Umi biar kelihatan soleha aja. Oh gitu ya? Enggak sih. Pak Guru Gumul, saya kan punya pengalaman punya dosen yang udah pensiun gitu kan. Dia lebih condong ke budayawan Sunda gitu kan. Yang banyak
orang-orang yang sedikit menghakimi ya, atau sedikit menjudge bahwa beliau tuh bilang Sunda Wiwitan lah atau Jawa atau apa. Tapi pas saya ngobrol sama beliau ya, dia tuh emang apa? Secara eksklusif memang dia Islam gitu, cuman dia itu tidak apa ya, secara substansialnya itu, nah ada perjalanan sofistik dia gitu. Jadi di masa kecilnya tuh arwah atau rohnya tuh pernah pernah ngerogoh sukmo gitu. Jadi dia tuh pernah bertemu dengan pernah bertemu dengan Allah gitu, dengan Sidratul Muntaha, dengan Isra Mi'raj gitu. Dan saya pikir memang yang saya tangkap itu memang semua agama pun memang tujuannya memang kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Cuman ya cara menyampaikannya, cara pelaksanaannya itu yang berbeda-beda gitu. Nah yang saya pikir itu memang setiap orang juga mungkin memang secara fitrahnya itu memang sudah Islam itu, hanya perbedaan perspektif dan juga akidah antum itu udah rusak. Dan juga apa ya? Perspektif, prasangka yang menyatakan bahwa beliau itu bukan gitu loh Islam. wajahnya, kasihan. Begitu sih Pak, pengalamannya begitu. Bu, dia tiba-tiba ngomong nggak lebih dari 30 detik lagi. Iya sih. Ya nggak apa-apa. Tapi ya itu, ya saya nggak menyamakan agama, tapi kalau misalkan kacamatanya Islam, dalam Islam itu kan semua agama itu berasal dari Tuhan. Cuman banyak di antara agama-agama itu yang telah menyimpang dari dasar yang asli itu. Yang sering oleh orang-orang Islam itu dicontohkannya ke orang Kristen, di mana nabinya itu awalnya itu, ya tapi kemudian mereka menyimpang gitu. Nah, jadi kalau misalkan dalam kacamata Islam kita bisa aja menyebut bahwa agama-agama yang lain juga mungkin aja peristiwanya sama, gitu. Mungkin gitu. Tapi ya kita juga tidak tahu kan, kita tidak bisa menghakimi ini. Cuman kalau misalkan kacamatanya Islam ya seperti itu. Ya semoga kesesatan kita tidak berlanjut. Ya, lanjut.